air mandi di Buntet, kalian adalah Buntet pesantren. Saya tidak memandang kalian asrama A, asrama B, asrama C, atau Anda Manu atau Anda Man, tapi Anda keluar dari Buntet pesantren, Anda adalah santri Buntet pesantren. Baik, peranannya pesantren adalah satu poros di Indonesia atau Nusantara pada khususnya. Kita tahu bahwasannya tidak mungkin akan berdiri sebuah Nusantara atau Indonesia tanpa ada tokoh kiai, katakanlah di situ. Kemudian kiai mengamalkan ilmunya pada santri-santrinya, kemudian santrinya menjadi sebuah mercusuar, menjadi sebuah lilin bagi daerahnya masing-masing yang masih gelap. Bukan berarti kemudian mereka mengislamisasikan, tapi kemudian mereka menyebarkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bahwasannya, saya akan berbicara pertama bagaimana peran santri dalam sastra. 1930 ada yang namanya pernah dengar Sanusi Pani, yang kemudian dia berdebat tentang sastra, tentang Ali Takdir Sabana. Dia mengatakan bahwasannya bagi dirinya sastra adalah untuk sastra, tapi tidak demikian buat Ali Takdir Sabana. Pertarungan ini terus kemudian bergelut sampai kemudian puncaknya adalah tahun 1960. 1960 kemudian ada beberapa komunitas-komunitas sastra yang kemudian yang pertama bisa dikatakan adalah Lekra yang kemudian adalah bisa kita ketahui di sini posisinya Lekra sayap yang pada partai politik PKI. Kemudian yang kedua ada yang dikenal dengan bagaimana gerakan sastra yang dikenal dengan Mani Kebu, yang sampai sekarang kemudian Mani Kebu melahirkan Gunawan Muhammad, Arif Budiman, Sohoki yang kalian suka, padahal kalian harus paham siapa mereka ini. Ternyata santri memegang peran bagaimana santri mendamaikan pikiran barat dan pikiran timur. Timur di sini adalah Lekra, kemudian barat adalah Mani Kebu, Gunawan Muhammad, Mukhtar Lubis dan kawan-kawan, dan ditemukan oleh Usmar Ismail. Dan Usmar Ismail ini adalah seorang santri. Dia mendamaikan, dia mendirikan organisasi namanya Les Bumi. Pernah dengar Les Bumi? Artinya santri pun berperan dalam hal mendamaikan antara pertarungan barat dan timur. Pertarungan barat dan timur itu sudah dimulai dari 1930, puncaknya adalah 60, bagaimana kemudian Soekarno itu jatuh. Pertarungan sastra sangat luar biasa. Dalam hal ekonomi misalnya, kita ketahui santri itu, tadi Kang Fuad sudah menjelaskan panjang lebar. Saya teringat tentang sebuah buku tentang benturan peradaban, yaitu buku dari Samuel Huntington. Dia mengatakan bagaimana pula artinya timur selalu ingin sejajar dengan barat, tetapi kemudian hal ini dibantah oleh Edward Said dalam bukunya The Orientalism. Kata Edward Said, kalian tahu bahwasanya saat pertama kali Prancis ingin menaklukkan Mesir, yang pertama kali taklukkan adalah orang-orang intelektual, yaitu di Al-Azhar. Makanya kenapa setiap gejolak di Mesir selalu Al-Azhar yang kita taklukkan, karena Al-Azhar itu adalah otak dari sebuah pergerakan. Sama halnya, setiap kita mau menghancurkan Indonesia, setidaknya perlu kita hancurkan pertama kali adalah pesantren, yaitu santri. Jadi kalian jangan minder jadi santri. Santri harus kuat dalam bertahan. Di depan kalian nanti akan berbicara bagaimana Kang Sofi mendapatkan beasiswa sampai tingkat doktor. Tepuk tangan untuk Kang Sofi. Salah satu yang bisa datang. Masih banyak sekali santri-santri Buntet yang kemudian mereka berkiprah. Artinya santri bukan hanya pinter dalam teoritis praktis Qala Muhammadun dan lain sebagainya misalnya, tapi bagaimana santri kemudian bisa berperan dalam hal yang lainnya. NU bagaimana tahun 60 itu didikotomi oleh Clifford Gert tentang kaum yang abangan dan kaum yang saruman, ternyata terbukti sekarang orang-orang yang pinter intelektualnya baik ekonomi dan lain sebagainya adalah dari NU. Siapa yang tidak kenal misalnya Mas Ulil? Siapa yang tidak kenal misalnya Muhammad Baso? Intelektual terakhir selain daripada NU itu sangat sedikit. Sekarang intelektual muda NU sangat luar biasa. Di Ciputat dikenal dengan PSBB, melahirkan Kang Sofi misalnya dengan warung kopinya. Jadi kalau kalian mahasiswa Ciputat nggak ikut diskusi di warung kopi, kalian bukan mahasiswa Ciputat. Ya.
Nah, kemudian ada PSPP yang kemudian melahirkan beberapa gerakan-gerakan di Cirebon, diantaranya adalah KSS, ya, Komunitas Sastra Santri ya, kalau tidak salah. Itu adalah gerakan yang berawal dari Ciputat, yang kemudian Ciputat menciptakan bagaimana santri membuatkan identitasnya sendiri, ya. Jadi itu. Nah, kemudian kita lihat di sini bagaimana kemudian pesantren itu selalu saja ada dalam perjalanan Indonesia. Kita tahu bahwasanya katakanlah tahun 1940 bagaimana seorang kiai yang dikenal pada saat itu adalah Kiai Abbas dengan Kiai dengan Kiai Wahid Hasim dan Hashim Asy'ari kemudian mengeluarkan resolusi jihad, semua santri berbondong-bondong untuk jihad di Surabaya. Hanya karena sebuah teks kemudian mereka tergerak hatinya. Bagaimana kemudian mereka setelah merdeka, para kiai ini mengajarkan santrinya bercocok tanam. Artinya secara tidak langsung kiai ini mengajarkan kalian untuk hidup dengan masyarakat dan kalian untuk berusaha, yaitu bercocok tanam misalnya. Sekarang era globalisasi, mungkin pesantren Buntet ini saya lihat di sini misalnya ada LBH ya, bahasa ya. Ada lembaga bahasa, ada lembaga komputer, ada kemudian adalah Buntet Mart dan lain sebagainya. Artinya apa? Seluruh fasilitas di pesantren ini artinya untuk menyiapkan kalian bagaimana santri tangguh dalam menghadapi tantangan global, tangguh menghadapi masyarakat ekonomi Asia. Kalian ingin bisa bahasa Inggris, masuk ke LBH bahasa. Bagaimana kalian belajar bahasa Inggris, bagaimana bahasa Arab, jangan hanya itu, kemudian Jepang dan lain sebagainya. Artinya pesantren ini sudah memfasilitasi teman-teman, bagaimana teman-teman untuk membuka pikiran teman-teman agar ke depan kemudian teman-teman bisa bersaing. Dan perlu dicatat di sini bahwasanya pondok pesantren itu tidaklah mencetak para pekerja. Perlu digarisbawahi, pondok pesantren tidaklah mencetak para pekerja, tapi pondok pesantren bagaimana mencetak para pemikir, pendidik, dan para intelektual. Itu adalah pondok pesantren. Pondok pesantren tidak bikin pekerjaan, pondok pesantren tidak bikin dalam arti adalah penampungan tenaga kerja, bukan. Tapi bagaimana pondok pesantren itu dididik? Tadi Mbak Ivana, Kang Fahad sudah menerangkan pondok pesantren adalah monitor. Saya setuju bahwasannya di dalam kita itu ada alam bawah sadar. Itu kemudian bagaimana para antropolog memandang bahwasannya apabila kalian sudah belajar agama, sejauh apapun kalian itu melangkah, meskipun kemudian melewati batas, kemudian kamu pasti akan kembali karena ada radar di situ. Setelah diteliti kembali, ternyata komunitas-komunitas pesantren itu mempunyai sesuatu yang sangat luar biasa. Itu pesantren. Kemudian bagaimana kemudian yang definisi tentang pondok pesantren sangat banyak sekali. Di antaranya adalah Zamakhshari Dovir. Dia seorang pemikir dan juga salah satu bukunya banyak sekali dipakai oleh YIN, Stein, UIN dan lain sebagainya. Dia mengatakan pesantren itu setidaknya ada kiai, ada musola atau masjid, ada pondok, ada santri, dan kemudian adalah pengajian kitab-kitab. Di Buntet ini semuanya ada. Makanya sekecil apapun kalian keluar dari Buntet, kalian harus mengatasnamakan Buntet. Jangan sekali-kali kalian mengatakan asrama A, asrama B, asrama C. Siapa yang kenal kalian asrama A, asrama C? Itu. Kalian datang ke Jogja, kalian mahasiswa ingin daftar ke Jogja. Di Jogja ada wadah. Bagaimana alumni Insan kemudian membantu teman-teman untuk daftar di UGM, daftar di UIN, ISI dan lain sebagainya. Ya, kenalkan isi. Ya, kalian harus kemudian mengekspor. Saya yakin dari sekian banyak ini tidak kemudian kalian paksakan harus pintar Fathul Mu'in, Fathul Qorib dan lain sebagainya. Karena kenapa? Setiap diri kalian itu mempunyai potensi-potensi yang berbeda dan ini tidak bisa dipaksakan. Ya kan? Saran saya bagi yang kelas 1 SMA
saran saya, ngaji kalian yang benar. Kelas 2 ngaji kalian yang benar. Kelas 3 kalian harus mempunyai patron. Saya mau kemana? Saya suka sastra, dalamin sastra. Saya suka ekonomi, dalamin ekonomi. Saya suka bahasa Inggris, dalamin bahasa Inggris. Artinya bagaimana kemudian santri setelah keluar mempunyai identitasnya, kualitasnya, dan lain sebagainya. Jadi kelas 3 SMA seharusnya kalian sudah mempunyai angan-angan kemana kita akan melangkah. Itu. Nah, kemudian tantangan pondok pesantren dalam ekonomi global adalah sangat banyak sekali. Bagaimana kemudian arus dari luar itu mencoba mengkonstruk tentang hebatnya luar negeri atau hebatnya barat dalam hal ini. Bagaimana tadi Kang Fahad misalnya menceritakan kita makan di warteg ngumpet, tapi bagaimana kita makan di KFC, kita kemudian dimasukkan foto Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Bener gak? Nah, ini artinya apa? Saya ingin eksis. Dikala kemudian saya masukkan foto itu ke Instagram, kemudian teman-teman yang lain komen tanpa kita berbicara bahwasanya saya sedang makan di KFC, pun teman-teman yang lain akan tahu. Dan ini adalah teori, namanya kalau kita berbicara adalah culture studies. Artinya bagaimana kemudian konstruk sosial itu menginginkan kita eksis di dalam sebuah sirkuit itu. Nah, dalam ekonomi global di sini santri harusnya mempunyai insting yang sangat bagus. Contoh seperti ini. Kalian kelas 1 SMA coba mempunyai pikiran wirausaha, entah itu jualan pulsa misalnya, jualan kerudung misalnya. Ini semua adalah bagaimana masyarakat konsumen, ya kan? Kita bagaimana menghasilkan uang dengan cara usaha kita sendiri. Itu yang kemudian harus kita mulai. Sekarang kita usaha tidak mesti kemudian harus membuka lapak. Kita sekarang zamannya canggih, ada internet misalnya. Kalian sudah mempunyai Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Di situ kalian bisa berpromosi dengan gratis. Ya kan? Itu. Kemudian bagaimana kemudian pesantren itu tidak pernah tergerus oleh zaman. Buntut pesantren misalnya itu tidak pernah tergerus oleh zaman. Meskipun fasilitas ada, santrinya terbelakang, itu masalah teknis santrinya. Karena fasilitas semuanya komplit saya rasa. Lab bahasa ada, lab komputer ada. Apa permasalahannya? Ya kan? Itu kesadaran-kesadaran yang perlu kita kembangkan. Nah, lanjut masyarakat ekonomi ASEAN. Di sini ada 4 hal yang kemudian masyarakat ekonomi ASEAN. Yang pertama adalah negara-negara Asia Tenggara khususnya akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan. Jadi kalau menurut Samuel Huntington dalam sebuah peradabannya, setelah kemudian Timur itu kalah, maka bagaimana Timur atau Islam kemudian berpencar, kemudian dia menjadikan sebuah partikel-partikel kecil ini sehingga bisa melawan Barat. Pada saat ada ekonomi konvensional, lahirlah namanya ekonomi syariah. Benar nggak? Ada yang namanya jilbab modern, lahirnya hijaber. Jadi selalu saja beriringan, nggak beriringan. Ada misalnya adalah teroris, kemudian bagaimana teroris ini dikonstruksikan dengan berbau Islam, jenggot misalnya, kemudian celana cingkrang dan lain sebagainya. Ini adalah kemudian yang sengaja ditonjolkan. Ya kan? Lah, termasuk ekonomi ASEAN, bacaan saya adalah bagaimana kemudian masyarakat Asia Tenggara itu bisa bersaing dengan masyarakat Eropa, bisa bersaing dengan Cina, bisa bersaing dengan Amerika. Bayangkan, kalau misalnya masyarakat ASEAN ini kemudian direalkan dan diperkirakan adalah November 2015, maka akan terjadi sebuah kesatuan ekonomi. Dan di situ misalnya bisa dalam hal mata uang. Santri bisa nggak? Bisa santri saya rasa. Tapi dengan cara apa? Nanti di belakang akan melihat bagaimana posisi santri harus merebut pasar ASEAN itu. Kita jangan jadi konsumtif, tapi bagaimana kita merebut. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana santri saat kita bermain apapun, bermain peran, dia tetap menggunakan akhlak, tapi harus mempunyai orientasi, tujuan yang sangat jelas. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat ekonomi ASEAN dibentuk dalam hal
kompetisi yang sangat tinggi. Di situ bagaimana kemudian perlindungan konsumen sangat dilindungi. Yang sekarang ini perlindungan konsumen sangat rendah. Kalian pernah beli bakso gak? Kalian lihat bakso, saus warna bakso itu warnanya apa? Nah, saat kalian sakit perut, kalian mau ngadu di mana? Ya kan, bakso itu warnanya, sambalnya merah, merahnya dari mana nggak tahu. Permasalahannya tomatnya itu busuk misalnya, tomatnya berapa hari nggak dicuci misalnya, itu kalian nggak tahu. Saat kalian sakit perut, kalian mau ngadu di mana? Tapi saat ekonomi ASEAN, kemudian kalian bisa bagaimana sebagai konsumen itu terlindungi. Tapi yang saya harapkan bukan jadi konsumen kalian, tapi bagaimana kalian menjadi subjek terlibat dalam sirkuit ASEAN. Di sekolah saya ngajar di Mentari International School atau yang dikenal dengan GIS, Global International School. Di situ gaji antara guru luar negeri dengan Indonesia sangat timpang. Indonesia itu di atas 3, di bawah 5. Luar negeri yang baru datang itu 10 plus tiket pulang pergi 2 kali, itu luar negeri, dan dikasih apartemen di situ selama kontrak. Timpang nggak? Timpang kan? Lah, tetapi sudah masuknya saja luar biasa. Artinya apa? Persaingan sangat ketat di situ. Itu dalam hal segi guru yang saya tahu. Dalam hal Pertamina, saya 22 Desember yang lalu saya seminar di Unigoro, Universitas Bojonegoro. Saya membawa Sero, Pertamina dan Epson di situ karena Bojonegoro itu dikenal dengan blok cepu. Blok cepu ini terkenal dengan minyak. Blora Bojonegoro itu terkenal dengan ladang minyak. Ternyata minyak ini akan habis 5 tahun lagi. Kemudian diganti menjadi pertanian. Satu, kedua, kalau tidak pertanian diganti dengan gas. Artinya apa? Jangan-jangan bacaan saya secara Marxis kritis. Di situ yang pertama, adanya masyarakat Indonesia ASEAN ini, Indonesia dipaksakan beralih kepada barang-barang sumber daya manusia. Sumber daya alam Indonesia itu udah habis. Freeport 2041, Bojonegoro habis. Kita mau diandalkan apa? Ciremai sudah dihabisi oleh Chevron. Apa yang kita andalkan kalau bukan kepala manusia sendiri? Manusia Indonesia harus bangkit. Revolusi industri Inggris abad 17-18, sedangkan Indonesia baru memulai revolusi industri itu tahun 2015. Sangat jauh terbelakang Indonesia. Bener gak? Pernah dengar revolusi Inggris? Tak abad berapa? Abad 17. Kemudian disusul revolusi Prancis, yaitu revolusi kekuasaan. Kemudian disusul revolusi-revolusi yang lainnya. Di Indonesia, revolusi dari sumber daya alam ke sumber daya manusia itu baru 2015 ini. Karena semua sumber daya alam sudah habis di Indonesia. Meskipun Indonesia kaya, ya itu dulu, sekarang udah habis. Yakin, sudah habis. Apa yang kalian banggakan dengan Indonesia kalau bukan sumber daya manusianya itu sendiri? Makanya ekonomi ASEAN ini manusia digenjot karena kenapa? Sumber alam udah habis, nggak bisa kita andalkan. Dulu kiai kita tahun 30 sampai 80 masih banyak yang sawah, ladang, bertani. Sekarang berapa kiai yang bertani di pondok pesantren? Nggak ada. Ya kan? Saya mau berbicara jujur. Tidak ada. Kalian lihat ada tanah-tanah kosong daerah pondok pesantren? Tidak ada. Makanya kenapa perusahaan properti itu sekarang maju pesat? Karena ekonomi global kapitalis itu bermain di tanah, properti di situ bermain. 2018 planningnya Cirebon Timur itu akan menjadikan sebuah pelabuhan planningnya. Kemudian Akbid itu di samping Tiar Family akan didirikan itu oleh Muhammadiyah. Kalian harus tahu tentang peta-peta ini. Artinya blueprint itu sudah ada semua. Dan sawah itu semakin kecil. Pada akhirnya apa? Indonesia impor nasi. Sekarang saja Indonesia impor nasi, garam dan lain sebagainya. Karena kenapa? Sudah dihabisi oleh kaum kapitalis. Kita nggak bisa bertahan. Kiai kita dulu itu sawah, sekarang sawahnya nggak ada. Pada akhirnya kiai pun mau gak mau harus keluar dari rasa nyamannya, bekerja jadi guru misalnya, bekerja jadi dosen misalnya.
Itu saya rasa kalian harus punya berpikir seperti itu. Rumah yang dulu kalian main backlos, yang dulu kalian main sepak bola gratis, sekarang main bola gratis gak? Main backlos, main bekel gratis gak? Enggak kan? Artinya apa? Karena sudah habis, makanya mau tidak mau sumber daya manusia kita genjotkan. 2 hari yang lalu parking di Jakarta itu sudah menggunakan elektronik, uang tidak berguna. Artinya apa? Parkir juga di jam 1 jam 5.000. Cirebon belum diterapkan karena tanahnya masih banyak. Saya yakin Cirebon 2020 mungkin akan diterapkan. Jangan-jangan di Manu juga akan diterapkan parkir 2000 gitu misalnya. Loh, serius itu. Jadi sekarang saya nggak ingin menghina-bobokan teman-teman yang sebagai santri. Indonesia ini kaya, santri kuat lapar, bohong. Bangun, ini kan judulnya jelas, membangun santri. Jangan tidur mulu, bangun kalian. Indonesia itu butuh kalian, bukan kalian butuh Indonesia. Indonesia butuh kalian. Itu. Ibu kita Kartini meskipun kemudian jadi tokoh gender, satu sisi dia juga seorang santri karena santrinya Ki Soleh Garap. Yang kita rindukan itu Kartini-Kartini berikutnya. Nah, selama ini santri selalu dinena-bobokan. Seharusnya Anda kelas 3 SMA berpikir langkah kita mau kemana. Kita kuliah ngambilnya apa? Jelas, sastra. Mulai sastra, kita suka dulu sastra. Sastra barat seperti apa, universal seperti apa, dan lain sebagainya kalian harus jelas. Kalian akan mengambil ekonomi. Ekonomi itu apa? Kalian harus pahami dari sekarang. Serius. Kalian mau ngambil kebidanan. Serius kalian ngambil kebidanan. Karena nanti persaingannya sangat berat. Saya merasakan hal itu, persaingan di Jakarta. Kalau di Cirebon nggak berasa persaingan bagi saya. Tapi di Jakarta sangat berat sekali. Bagaimana nanti mungkin Kang Sofi bisa bercerita awal mendapatkan beasiswa dari LPDP kalau tidak salah. Itu ya sangat luar biasa. Ya kan? Itu. Nah, kemudian yang ketiga, masyarakat ekonomi ASEAN dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi. Di Cirebon, di Kanci, ada namanya pabrik batu bara. Kalian cari direktur pabrik batu bara itu orang Cirebon bukan? Artinya apa? Kita teraliniasi dari pusat kelahiran kita sendiri. Kita jadi budak di kelahiran kita sendiri. Cirebon itu loh, batu bara itu direkturnya bukan orang kita. Indonesia ini hanya punya sebidang tanah, kemudian kita tawarkan. Makanya sebuah majalah di Australia pada saat pertemuan G20, Jokowi itu disindir oleh media itu sebagai tukang masak. Jokowi disindir oleh media Australia itu sebagai tukang masak. Artinya apa? Indonesia itu hanya tukang masak. Saya punya freeport, kamu ambil. Saya punya laut, kamu ambil. Saya punya ini, kamu ambil. Kita dapat apa? Iya kan? Santri harus tetap kritis kepada pemerintah. Santri tetap kritis pada kehidupan. Jangan dinina-bobokan oleh alunan-alunan agama-agama. Agama mati pasti, masuk surga nggak tahu, masuk neraka nggak tahu. Tapi setidaknya sebelum mati kita kan hidup dulu. Ya kan? Bagaimana kita berjuang dengan hidup, yaitu tadi dengan cara kritis. Jangan kemudian dialunkan oleh agama-agama lantas kalian tidur, jangan. Kalian harus bangun. Kemudian keempat, masyarakat ekonomi ASEAN itu diintegrasikan penuh oleh perekonomian global. Jadi yang seperti saya katakan di depan, sekarang ini dunia menjadi satu setelah globalisasi. Anthony Giddens dia mengatakan bahwasannya globalisasi itu adalah menyatunya ruang dan waktu, meskipun kemudian space-nya adalah terpisah, tetapi pada hakikatnya kita adalah satu. Halo? Ya, masih semangat? Baik, sekarang ini zamannya adalah bagaimana satu tapi multifungsi. Kalian datang ke ATM, misalnya kalian datang, kemudian kalian membawa
satu kartu, katakanlah kartu debit, kredit dan lain sebagainya. Kalian datang ke Alfamart, harus mengeluarkan uang nggak? Harus mengeluarkan uang nggak? Kalian beli tiket, bawa kartu ini, nggak mesti bawa duit, keluarin uang nggak? Ya kan? Enggak, semuanya tinggal gesek, selesai. Artinya apa? Kita dimanjakan oleh sebuah tirani elektronik money itu. Tiba-tiba tagihan kita melambung tinggi. Itu. Jadi dalam ekonomi ini yang keempat adalah bagaimana kemudian semuanya itu diintegrasikan dalam satu. Baik, saya akan bercerita. Kalian kenal Transkop? Kenal Transkop? Apa itu Transkop? Siapa ketuanya Transkop? Siapa? Khairul Tanjung. Teman saya kerja di Transkop. Nih cerita serius ini. Teman saya lulusan UIN itu bisa dipetakan. Kalau nggak jadi ustadz jadi guru, kalau nggak jadi guru jadi marketing, kalau nggak jadi marketing kerja di bank. Pokoknya itulah. Itu lulusan UIN ya. Sorry Kak Sofi, kalau mau jujur ya, karena saya juga guru. Baik, orang yang kerja di Transkop, teman saya itu kemudian dia kerja sebagai wartawan di Trans. Kemudian dia harus mengambil kartu Mega, Bank Mega. Bank Mega punya siapa? Khairul Tanjung. Bank Mega itu punya Khairul Tanjung. Bank kelahiran setelah tragedi Senturi itu lahir, dan kemudian dibiayailah Senturi dan pemerintahan sebelumnya, yaitu panjang lah. Nah kemudian dia kerja, dia harus mempunyai ATM kartu Mega, Bank Mega. Kemudian dia ditawarkan kredit rumah. Kalau memakai Bank Mega dia dapat diskon 30%. Ngerti gak? Kemudian dia kredit rumah. Gajinya dia katakanlah 3 juta. Tiap bulan hanya bisa diambil 2.900.000, yang 100.000 di tabungan. Itu muter gak tuh satu orang? Muter gak? Muter. Nah, itulah namanya ekonomi kapitalis. Semuanya itu muter. Kita seakan-akan merdeka, tapi kita tidak merdeka. Itulah kita. Kita mau makan, ya kan? Bukan dari hasil kita dan lain sebagainya. Itu kita sekarang. Kalian harus sadar, kalian harus bangun. Indonesia ini sedang butuh kalian. Dan kesimpulannya, karena waktu berjalan sangat cepat. Pertama, bagi santri harus menguasai bahasa asing, harus, bukan hanya Inggris. Belajar sama Mbak Ivana, belajar sama mbak-mbak yang lain yang di LPH, silakan kalian datang. Yang kedua, bagaimana kemudian santri harus menguasai teknologi. Santri harus bisa mengambil peran teknologi. Teknologi ini ya kan sangat penting. Kita ngaji saja kalau bisa menggunakan iPad, tinggal geser, tuil geser. Jangan pakai kitab kuning lagi, pakai kitab tablet kalau bisa. Enggak usah dimaknain. Serius. Kalau bisa itu, artinya apa? Manfaat teknologi. Yang ketiga, ilmunya aplikatif. Ini ilmunya aplikatif. Kalau kau mau kuliah tapi kau tidak mau idealis, tapi kau lulus kuliah langsung kerja, ambil yang aplikatif. Kebidanan, kedokteran, ekonomi misalnya kan, jangan yang lainnya. Ambil aplikatif. Kalau kau pengen kuliah dan setelah kuliah kau pengen kerja, misalnya kerjanya di mana, kalian ambil yang aplikatif. Dalam 3 ini saya rasa jika santri menguasai bahasa asing, santri bisa bersaing. Bukan hanya Oma Zaidun itu bukan gue itulah. Saya rasa itu penting gitu loh. Tapi setidaknya bagaimana kalian memancing kemudian untuk bahasa-bahasa lainnya. Kemudian teknologi kita harus memanfaatkan sebaik mungkin. Lah yang ketiga, ilmu aplikatif. Artinya kalau salah satu di antara kita semua bisa menguasai 3 ini atau salah satunya, saya yakin kalian akan bersaing dengan hebat. Jadi kesimpulan saya adalah bagaimana santri harus merebut sebuah ruang di dalam sirkuit. Jangan kemudian Anda jadi bola panas, tapi bagaimana kalian menjadi subjek. Paling enak itu jadi subjek. Kalian mau ngapain terserah kalian, tapi syaratnya adalah satu,
membaca dan membaca. Tanpa membaca kalian bukan pemimpin. Itu pesan saya. Terima kasih. Sebelumnya tadi sangat menarik ya, ketika di Buntet sendiri mungkin yayasan sudah menyediakan fasilitas untuk membuat santri itu berkembang tidak hanya dalam keagamaan. Contohnya misalnya LBK, di mana santri bisa belajar bahasa Inggris di sana. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa aktornya itu bukan hanya santri. Artinya ketika santri memiliki keinginan yang besar untuk bisa mungkin belajar bahasa Inggris di LBK untuk mempersiapkan untuk bisa menghadapi dunia luar, tapi bagaimana peran pesantrennya sendiri? Mungkin dalam hal ini lebih spesifiknya masing-masing pondok yang mungkin kadang-kadang malah apatis gitu, malah cuek-cuek aja gitu, cuek-cuek saja, dan masih berpikiran bahwa ketika di pesantren yang dipelajari yang sangat penting adalah ilmu agama gitu, ketika tidak mendorong santrinya untuk misalnya belajar bahasa Inggris atau bahkan misalnya berbisnis seperti tadi gitu. Nah, itu bagaimana peran pesantrennya sendiri secara spesifik gitu, karena pengalaman saya di LBK itu waktu saya masih mengajar di sana, peserta dirinya itu anak akper, jadi bukan santri, malah santri buntetnya itu sedikit dan bahkan mungkin hampir tidak ada begitu. Jadi bagaimana peran pesantren atau pondok-pondok secara spesifik yang mungkin kadang-kadang santri ingin belajar, santri ingin misalnya mengeksplor potensi yang lain, tapi pondoknya itu tidak memberi izin misalnya, atau misalnya tidak ada waktu karena sibuk dengan pengajian, itu bagaimana? Baik, sebetulnya ini pertanyaan yang sangat berat sekali ya. Kalau moderator bertanya itu yang saya wanti-wanti. Jadi baik, bagi saya kalian itu saat kelas 3 itu punya pilihan. Saat kalian masuk kelas 3 itu kalian punya pilihan. Saya tidak bisa menyalahkan seorang kiai, meskipun kiai tidak lepas dari salah, karena kiai juga membimbing saya dalam kehidupan saya. Tetapi setidaknya kiai bisa beranjak dialogis. Kadang itu santri tidak berani untuk berdialogis dengan kiai. Padahal kiai itu saya rasa apalagi di Buntet sangat open-minded. Saya aja di Jawa Timur, dulu itu saya pondok gak ada TV. Tapi gara-gara saya kabur-kaburan nonton bola, kiainya ngasih TV. Serius. Lah, artinya apa? Saat kalian sudah kelas 3, masuk kelas 3 awal bulan Juni-Juli, kalian harus mengeksplorasi tentang kemampuan kalian. Oh, kalian suka bahasa Inggris, khusus bahasa Inggris. Kalian kendala dalam hal ngaji, seharusnya kalian berdialog sama kiai. Pak Kiai, saya boleh minta izin nggak? Jangan dialognya sama pengurus. Saya rasa pengurus itu penghambat lah. Langsung aja sama tuannya, jangan perlu ketemu pengurusnya, ketemu kiainya aja. Karena kenapa? Bagi saya kiai itu ada bermacam-macam tipe, dan tipenya itu tidak bisa disalahkan loh. Yang pertama tipenya adalah kiai tipe tandur. Kiai di Buntet ini hampir keseluruhannya adalah tipe tandur. Semuanya bagaimana kemudian kiai mengarahkan pada para santrinya hampir itu untuk belajar, bukan hanya ngaji. Buktinya sama sekolah. Yang kedua ada kiai ekonomi. Di kiai Buntet juga mungkin ada yang kiai sistemnya ekonomi. Dia buka asrama tapi dia juga buka kantin, ada. Dia buka warung nasi kuning, ada. Ya kiai yang ekonomi, gitu kan. Ada kiai yang politik, ada. Kiainya sibuk di luar politik aja. Biasanya ini pintar lobbying ini. Dan biasanya istrinya lebih dari 2. Itu yang politik. Ini diuyon aja ya, guyon ya, jangan sampai ke sana nanti bahaya saya. Yang keempat, ada kiai cultural of broker, kata Gertz itu, atau kata Hirokoshi itu adalah bagaimana kiai ini menjadi sebuah jembatan bagi pemerintah yang lainnya. Ini ada. Pondok Buntet juga ada yang kiai seperti itu. Pondok Lirboyo juga ada kiainya yang menjadi penghubung antara calon presiden A dengan presiden B ke pondok pesantren, ada. Itu. Jadi kiai tipenya macam-macam, tapi bagi saya kiai tidaklah salah.
sebagai manusianya kiai salah, tapi tidak menurunkan derajat sebagai seorang kiai bagi saya. Nah, saran saya bagi teman-teman yang sudah kelas 3 kemudian pengen belajar komputer, pengen belajar bahasa Inggris atau bahasa asing, lakukan dialog sama kiai. Jangan sama pengurus langsung, tapi dialog. Yakinlah, kalau kalian sukses, kiai pun akan senang, toh akan membawa alma mater untuk pesantren. Saya rasa itu. Jadi pola komunikasi gitu ya antara kiai dan juga santrinya, yang tentunya pola komunikasi yang positif gitu ya. Karena sebenarnya para kiai pun terbuka gitu, tapi mungkin kadang-kadang para santri yang masih terlalu takut gitu. Kalau memang tujuannya positif, seharusnya para santri tidak perlu takut ya untuk menyampaikan aspirasi atau menyampaikan keinginannya begitu kepada para kiai. Ya, terima kasih Kang Ali. Untuk yang para peserta yang ingin bertanya kepada para narasumber sudah ada? Boleh maju ke depan. Sebutkan nama, asal, boleh mungkin pondok atau sekolah, kemudian pertanyaannya diajukan kepada siapa dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fasyal Fayan dari Malaputra. Saya ingin bertanya kepada Kiai Fagad. Pertanyaannya, kenapa AFTA baru dilakukan di Indonesia pada tahun ini, sedangkan AFTA sudah dipersetujui sudah lama? Dan yang kedua, kenapa di Indonesia sudah ada permasalahan jika mengikuti AFTA? Nah, kenapa Indonesia masih mengikuti AFTA tersebut? Kenapa tidak menyelesaikan permasalahan tersebut terlebih dahulu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dari Mana Putri. Ingin menanyakan kepada Kiai Haji Fahad tentang sebenarnya strategi apa yang tidak dimiliki di Indonesia agar Indonesia itu sendiri bisa meningkatkan ekonomi. Yang kedua adalah seperti Bapak Kiai mengatakan, jika memang pemasaran ASEAN itu diberlakukan tahun sekarang, takutnya Indonesia itu akan dijadikan hanya sebagai apa, dimanfaatkan gitu kan. Apakah pemerintah telah mempunyai untuk mengantisipasi hal itu terjadi? Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada, nama saya Vina Ulia dari Manduta Pesantren Cirebon. Saya ingin bertanya kepada Bapak Moderator, narasumber, apa yang harus kita lakukan sebagai santri atau pelajar dalam menghadapi pasar bebas ASEAN? Jelaskan serta bagaimana, apa sih peran kita terhadap pasar bebas ASEAN tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa AFTA itu berlaku 2015? Nah ya memang karena berlakunya mulai tahun ini. Iya. Jadi memang kenapa kok baru berlaku? Segala sesuatu itu kan butuh persiapan. Ketika kita akan memasuki sesuatu program yang baru, maka segala sesuatu harus dikondisikan, dipersiapkan dari sekarang, dengan harapan mudah-mudahan ketika pelaksanaannya kita sudah betul-betul siap. Jujur, kalau dikatakan siap, ya insya Allah siap. Tetapi yang paling pokok itu sebenarnya, sekali lagi ya, kalau sumber daya manusia saya gitu, saya yang selalu memberi optimis, siap lah kalau sumber daya manusianya kita siap. Yang paling penting sebenarnya itu adalah kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mendukung program ini, itu saja. Bahwa Indonesia itu kurang apa?
230 juta kalau nggak salah itu jumlah penduduk Indonesia, orang semua itu. Iya, hingga kalau di Indonesia itu jangankan ke pasar, makam aja rame, saking banyaknya orang. Dulu kalau kita suka bercanda, kalau mau sepi sono ke makam, makamnya aja rame. Artinya secara sumber daya manusia kita siap. Kalaupun ada kekurangan, ya saya yakin tidak hanya Indonesia, semua negara punya permasalahan masing-masing. Makanya saya suka juga mengkritik beberapa teman, kalau suka memberi materi itu tidak memberi optimisme tapi malah pesimisme. Itu yang saya suka kritik ke teman-teman. Saya bilang sampai itu ngisi acara tujuannya untuk optimis kok malah bikin pesimis. Lo keluar dari sini putus asa semua kan repot urusannya. Iya. Lo harus yakin. Kita itu harus siap. Pemerintah, ya saya husnuzon, saya pun pemerintah saya yakin sudah siap. Cuman berita yang terbaru kan kata Yusuf Kala, kalau kita ingin seperti Eropa mata uang tunggal maka itu berat. Eropa kan sudah ada mata uang tunggal ya, euro. Kalau ASEAN berharapnya seperti itu, kata Yusuf Kala, itu berat. Ini memang mungkin bisa plus bisa minus, bisa disetujui atau tidak disetujui. Karena di Eropa pun kayak Inggris tetap tidak mau. Kenapa? Karena nilai tukar pound sterling itu luar biasa kuatnya. Nah, Indonesia Malaysia kemungkinan akan berat untuk mengikuti mata uang tunggal. Karena Malaysia termasuk salah satu negara yang nilai tukar uangnya paling stabil. Malaysia itu. Makanya siap tidak siap, insya Allah kita siap. Dan ini pemerintah pun sebenarnya sudah mempersiapkan. Contohnya pembangunan infrastruktur. Sekarang hampir beberapa daerah di luar Jawa terutama itu sudah mulai dibangun. Baik itu jalur darat maupun jalur laut. Jokowi itu punya program tol laut. Dan ini laut, Indonesia itu berpuluh-puluh presiden, berkali-kali presiden itu tidak pernah tergarap. Iya. Saya kebetulan suka komunikasi dengan Pak Rohmin Dahuri. Kata Pak Rohmin, presiden yang betul-betul memperhatikan sektor kelautan itu baru Gus Dur. Anggaran kelautan sebelum Gus Dur ketika zamannya Pak Harto itu kurang lebih sekitar 40 miliar. Hanya 40 miliar. Dulu kan cuma dirjen kelautan itu. Zaman Gus Dur dibikin kementerian hingga naik sampai 4 triliun. Tahun berikutnya dinaikkan lagi menjadi 15 triliun. Nah, zaman Jokowi sekarang Kementerian Kelautan itu hanya dapat anggaran kalau tidak salah ya 35 triliun sampai 40 triliun. Nah, sebenarnya itu kenaikannya tidak signifikan. Jokowi pun satu sisi punya program kelautan, tetapi Kementerian Kelautannya belum mempunyai sokongan dana yang kuat. Memang ada sokongan dari Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan sekarang naik anggarannya di APBNP kemarin, juga di APBN 2015. Tetapi itu kan untuk pembangunan sektor perhubungannya. Nah, sektor kelautannya ini. Nah, makanya saya yakin kalau kita bisa mengoptimalkan apa yang ada, nggak usah muluk-muluk lah. Nggak usah kita ini nggak usah mimpi pengen kayak Jepang gitu, bikin kapal atau bikin mobil, nggak usah. Sektor yang mudah-mudah saja. Cina itu teknologinya nggak setinggi Amerika, nggak setinggi Jepang, tapi fungsinya luar biasa. Handphone Cina itu ngalahin penjualan handphone manapun. Iya, karena handphone Cina itu kan satu handphone semuanya ada. Dari mulai foto, MP3, video, kulkas, TV, AC, mesin cuci, setrikaan, ada semua. Nah iya, kan nggak bicara mutu, yang penting
apa yang diinginkan oleh konsumen itu dipenuhi, dan itu buktinya bisa kok. Tapi seiring perkembangan akhirnya teknologi Cina bisa mengikuti. Itu kan butuh stepnya ada, tahap-tahapannya itu ada. Nah Indonesia saya yakin itu bisa, saya yakin itu. Nah kenapa? Ya karena apapun yang kita perlukan untuk kemajuan ini sudah ada, tinggal kembalinya adalah pemerintah mau atau tidak, itu saja. Ya, betul. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk yang disampaikan oleh Robiatul Adawiyah dari Man Putri. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa Indonesia di pasar 12 ini ditakutkan apakah akan menjadi aktor atau justru menjadi pasar saja gitu. Nah mungkin sama dengan pertanyaan yang tadi diajukan, bagaimana cara Indonesia mengatasi bahwa nanti pada arus liberalisasi ini atau pasar bebas ini Indonesia tidak hanya menjadi pasar belaka tapi juga menjadi aktor yang produktif. Terima kasih. Sebenarnya kembalinya ke diri Robiatulnya juga. Mau jadi pemain atau mau jadi apa ya. Artinya kembali ke diri kita masing-masing. Ya itu tadi kan perkaranya, kalau kita ini kan pemerintah membuat kebijakan, tinggal kita siap atau tidak mengikuti itu. Ini yang jadi masalah adalah kesiapan diri kitanya gitu. Ya, diri kita dan juga kebijakan pemerintahnya. Kalau kekhawatiran itu ya semua ada lah, khawatir ini dan segala sesuatu program sekali lagi itu kan pasti ada plus dan minus. Tapi kalau itu sudah dijalani saya yakin nggak begitu inilah. Tinggal bagaimana sekali lagi tentang kebijakan pemerintahnya saja. Makanya tadi salah satu kan saran yang ingin saya ini kan tetap harus ada proteksi. Produk Indonesia tetap harus lebih melindungi dari arus perdagangan global yang memang resikonya jelas ada. Tapi kalau kita tidak ikut ini pun kita akan jauh tertinggal. Kalau kita terus-terusan di union, bahasa Indonesianya di union, terlalu dinina-bobokan lah gitu. Ya nantinya tidak akan bisa bersaing dengan negara lain, terus-terusan hanya begini terus. Tapi kalau kita dipaksakan, siap tidak siap, mau tidak mau, nah itu kan nantinya kita akan berpikir dan mau. Buktinya taraf pendidikan Indonesia pun masyarakatnya kan semakin naik, pertumbuhan ekonominya pun naik, semua naik lah. Insya Allah kita tidak hanya akan menjadi konsumen saja, tetapi juga diharapkan jadi pelaku yang akan menikmati AFTA ini. Saya yakin itu. Ya, terima kasih kepada Kang Fahad. Pertanyaan selanjutnya kepada Kang Ali dari Vina dari Man Buntet Pesantren. Apa yang harus dilakukan atau apa peran santri untuk bisa menghadapi pasar bebas ASEAN ini? Mungkin dijawab dengan secara singkat saja. Terima kasih. Di awal saya telah bercerita tentang bagaimana perjalanan sebuah peranan santri. Dari mulai pertarungan sastra, yaitu Sanusi Pain dengan Sultan Takdir Ali Sabana. Kemudian ada Lekra dan Mani Kebunya, Gunawan Muhammad, Mukhtar Lubis dan kawan-kawan. Di situ santri ada di tengah yang diwakili oleh Ismail Umar atau Umar Ismail yang kemudian mendirikan yang mendirikan Les Bumi. Kemudian dua kebudayaan barat dan timur ini ditemukan oleh santri. Itu hebatnya santri selalu berperan dan tentunya dia menguasai bahasa asing. Dan yang kedua, perjalanan kiai, kita berbicara bagaimana kiai berproses dalam terbentuknya sebuah negara NKRI. Bagaimana Kiai Abbas dan Kiai Hashim Asy'ari kemudian beresolusi jihad gara-gara sebuah teksnya itu bagaimana kita melawan Belanda untuk berjihad. Dengan teks itu kita bergerak, dengan bergerak kita kemudian berperang melawan Belanda. Artinya kiai pun atau santri pun eksis dalam kemerdekaan. Sebaliknya, bagaimana kemudian pada perekonomian yang tadi Kang Fahad juga telah menyinggung bahwasannya sekarang ini laut
Indonesia akan menjadi sebuah komoditi khusus dalam ekonomi? Ya harus. Kenapa? Karena pada saat Soekarno turun, lahan-lahan Indonesia itu habis semua oleh Barat, terutama misalnya oleh TNI, di mana TNI itu menguasai semua ladang pada saat jatuhnya Soekarno, dan kemudian Soeharto terkenal dengan ekonomi pelita 5 tahunan, dan ini ekonominya berbasis pada agraria. Lah sekarang kalau kita masih mengandalkan tanah, misalnya mengandalkan tanah nih ya, mengandalkan pertanian, kita akan ketinggalan. Kenapa? Saya punya tanah 1 hektar, anaknya 5, dibagi habis gak? Tapi laut itu nggak pernah habis, karena laut tidak ada yang memiliki 1 orang pun kecuali negara. Makanya ekonomi laut sangat bagus. Jokowi bikin tol laut, kita dukung. Kemudian posisi peran santri di mana? Posisi peran santri saya katakan adalah semua sarana di pondok pesantren ini ada. Lembaga bahasa ada, lembaga komputer ada, kemudian lembaga-lembaga yang lainnya ada, termasuk IKPB melatih bagaimana bikin baju, bikin bola misalnya, itu ada. Sekarang balik lagi santrinya, kalian mau tetap tidur atau kalian tetap akan bermain dalam akta, carta, MEA itu? Bagi saya itu. Tapi kalau kalian mau bermain, kuasai bahasa asing, kuasai teknologi, kuasai juga ilmu aplikatif. Bagi saya itu. Jadi jangan jadi objek, tapi jadi subjek. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan materi dan juga menjawab pertanyaan para peserta. Dan di rangkaian acara terakhir seminar ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah alumni dari Butek ya, Kasofi dari Butek tepatnya. Nama beliau Muhammad Sofi Mubarok MHI. Lahir di Cirebon 9 Juli 1988, alamat di Karangsembung Cirebon. Riwayat pendidikan formal Manbutek Pesantren Cirebon, S1 UIN Jakarta, S2 IAI Ibrahimi Situbondo, S3 UIN Jakarta. Non formal Pondok Pesantren Kepek Cirebon, Ma'had Ali Situbondo Jawa Timur. Moto hidup be a successful man. Ya, mungkin kita akan mendengarkan motivasi atau mungkin cerita kakak senior kita yang juga alumni Butek, yang juga statusnya adalah santri, yang saat ini telah sukses mendapatkan beasiswa sampai S3. Mungkin dengan motivasi ataupun cerita yang disampaikan oleh beliau ini dapat menjadi penyemangat, dapat memotivasi para peserta, para santri agar kedepannya bisa menjadi orang yang sukses. Ya, kepada Mas Sofi silakan.